Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah. Pada pelajaran sirah kali ini, Pak Ardi akan memberikan suatu materi atau sedikit materi berkenaan dengan kisah Utsman bin Affan, yaitu pada pelajaran pertama bisa kalian lihat di buku paketnya, yaitu halaman 29. Sebelum kita lanjutkan pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ardi ingin mengingatkan kepada kalian semua selalu menjaga 3M atau pesan ibu ya, 3M, yakni yang pertama adalah kalian selalu mencuci tangan ya setelah melakukan kegiatan dari luar rumah. Jadi selalu mencuci tangan, memakai sabun, dan tentunya di air yang mengalir ya. Itu selalu, yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah selalu memakai masker. Nah, ketika kalian ingin keluar rumah, maka harus memakai masker ya untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, ini ya. Ketika kita keluar rumah, maka kita harus menjaga jarak dari orang lain. Insya Allah dengan ikhtiar kita, dengan 3M ini, Allah hindarkan kita dari virus yang bernama COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut saja kepada materi pertemuan yang kedua ini. Yang pekan pertama Pak Adi sudah share materi berkenaan dengan nasabnya Utsman bin Affan bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW. Baik, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin ya. Jadi Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga ya. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonomi yang handal, ekonomi yang sangat besar, namun tidak mengurangi ya kedermawanannya. Jadi tidak sombong, walaupun kaya tidak sombong nih Utsman bin Affan. Selalu berderma ya dengan harta yang dimilikinya. Kemudian banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepadanya untuk kepentingan umat Islam dan dakwah Islam itu sendiri ya. Kemudian Utsman bin Affan ini mendapat julukan Dzunnurain ya. Jadi Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunnurain yang berarti memiliki dua cahaya ya. Kenapa diberikan julukan Dzunnurain? Karena Utsman bin Affan telah menikahi putri ya kedua dan ketiga dari Rasulullah SAW, yakni yang pertama adalah Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal istri yang pertama, maka Rasul menikahkan putri yang ketiganya, yaitu Ummu Kulsum. Jadi Dzunnurain itu adalah artinya pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan telah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan kedua putrinya. Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian dengan Ummu Kulsum. Kemudian kita lanjut ya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi, dan Utsman itu sendiri tergolong atau golongan dari Bani Umayyah. Kemudian nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Itu nama ibunya ya, Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Kemudian Utsman bin Affan itu masuk Islam diajak oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Nah, kemudian karena orang-orang yang pertama masuk Islam, maka Utsman bin Affan tergolong as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun itu adalah golongan yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur ya, kemudian rendah hati di antara kaum muslimin, di antara sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW ya, ada 3 tamu yang berkunjung pada saat yang bersamaan. Tamu yang pertama adalah Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah SAW, Rasul biasa saja sikapnya ya, tidak memberikan perhatian khusus kepada tamu yang pertama, yakni Abu Bakar. Kemudian datanglah tamu yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Kemudian Rasul biasa-biasa saja ya, tidak memberikan perhatian khusus kepada Umar, tamu yang kedua. Nah, kemudian tamu yang ketiga, ketika tamu yang ketiga datang ini, yakni Utsman bin Affan, kemudian Rasul ya duduk ya dan membetulkan pakaiannya.
ya duduk dan membetulkan pakaiannya. Kemudian Aisyah yang melihat kejadian itu, peristiwa itu, terheran, maka bertanya kepada Rasul, mengapa? Kemudian dijawab oleh Rasul, ya, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Subhanallah, ya, masya Allah. Kemudian kita lanjut, pada saat seruan hijrah pertama, ya, oleh Rasulullah SAW ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut, yaitu hijrah ke Habasyah hingga tekanan-tekanan kafir Quraisy reda. Nah, kemudian tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti lagi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pada peristiwa Hudaybiyah, ya, kalian mungkin masih ingat peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berjumpa atau bertemu kepada Abu Sufyan. Ya, diutus nih Utsman, ya, ke Mekah untuk berunding, untuk memberikan kabar kepada orang Mekah, yaitu Abu Sufyan, memberikan kabar bahwasannya rombongan Rasulullah SAW ke Mekah adalah untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ka'bah, ya. Lalu kemudian Utsman bin Affan tidak kembali beberapa hari karena ditahan oleh penduduk Mekah. Nah, kemudian kaum muslimin, ya, yang sedang menanti kehadirannya merasa khawatir, ingin membela ketika itu dicederai oleh orang kafir Quraisy, maka berbaiatlah kaum muslimin itu, ya, berbaiat, kemudian yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Ya, baiat tersebut dinamakan dengan Baiatur Ridwan karena ingin membela Utsman bin Affan karena tidak kembali ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah. Nah, kemudian kita lanjut, ya, pada saat perang Tabuk. Nah, ini kedermawanannya Utsman bin Affan, subhanallah, ya. Kepada saat perang Tabuk ini Utsman mendermakan 10.000 ekor onta, ya, 10.000 ekor onta didermakan. Bukan hanya itu saja, 70 ekor kuda pun Rasul Utsman bin Affan dermakan. Kemudian ditambah lagi 10.000 dirham. Subhanallah, ya, sangat luar biasa dermawannya Utsman bin Affan sehingga menyumbangkan hartanya, ya, berupa ekor unta, kuda, dan uang, ya, begitu banyak untuk keperluan perang Tabuk. Dan kemudian bukan hanya itu saja, ketika masa, ya, bukan hanya itu saja, ya, Utsman bin Affan pun membeli sebuah sumur yang airnya jernih yang dimiliki, ya, oleh orang Yahudi. Kemudian dibeli itu sumur tersebut karena untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan untuk Utsman sendiri, jadi untuk kepentingan orang banyak, sehingga sumur itu dibeli karena airnya jernih, karena dibutuhkan oleh orang-orang Islam, seharga 35.000, ya, 35.000 dirham, yang kira-kira pada saat itu adalah seharga 2,5 kilogram emas pada saat itu, ya. Nah, sangat luar biasa. Kemudian sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Subhanallah, ya. Ini adalah bukti kedermawanan, kesolehan sahabat Utsman bin Affan, saking mulianya sampai malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Semoga kita dapat contoh ketauladanan Utsman bin Affan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, anak-anakku sekalian, materi pada hari ini Pak Ardi cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pekan depan, dan untuk hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup absen saja, ya, bahwasannya kalian sudah menyimak materi pada hari ini. Dan Pak Ardi ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah ikut serta dalam mensukseskan pelajaran online ini. Semoga ayah dan bunda mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kalian selalu menjaga kesehatan. Tadi Bapak ingatkan 3M tadi, ya, dilaksanakan, dipraktekkan, dan semoga kita berdoa kepada Allah semoga COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini sehingga kita bisa belajar lebih nyaman lagi. Oke, baik, kita akhiri saja.
pertemuan kali ini. Bapak Ardi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.